Drop your rifle. Drop it. Halo teman-teman yang budiman, apa kabar kalian hari ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat-sehat selalu. Jumpa lagi bersama Kopi Wi-Fi Channel. Di video kali ini Kopi Wi-Fi Channel akan membuat alur cerita film yang berjudul The Highwayman. Film ini bercerita tentang seorang polisi pemburu nomor 1 di zamannya. Ia sudah pensiun, ditugaskan kembali untuk memburu penjahat kelas kakap yang susah diburu. Oke lah teman-teman, gak usah pakai lama, kita langsung mulai aja alur cerita filmnya ya. Jangan lupa selesai nonton, kalian like, komen yang positif dan subscribe. Terima kasih dan selamat menonton. Check it on. Berawal pada tahun 1934, setelah 2 tahun dalam pelarian, penjahat Bonnie Parker dan Clyde Barrow menyelamatkan beberapa rekannya dari Isham Prison Farm, Texas. Kepala Departemen Pemasyarakatan Texas yang bernama Lee Simmons membujuk gubernur yang bernama Ma Ferguson untuk menyewa mantan ranger Texas yang bernama Frank Hammer untuk melacak para penjahat. Pertama Ma Ferguson tidak setuju, tetapi dengan berbagai pertimbangan dari Lee, akhirnya Ma Ferguson menyetujuinya dan menyuruh mencari Frank. Lee pergi ke rumah Frank yang sekarang jauh dari kota. Lee pergi bersama pegawainya yang bernama Luther. Frank menyambut mereka dan menanyakan maksud kedatangan mereka ke tempatnya. Lee menceritakan maksud kedatangannya. Frank sebenarnya bimbang antara menerimanya atau tidak. Dia sebenarnya berat meninggalkan pensiunnya, tetapi dia juga enggan meninggalkan istrinya yang bernama Gladys. Tak lama Gladys muncul dari berbelanja. Dan ia menyapa Lee. Gladys menanyakan ada keperluan apa Lee ke rumahnya. Frank langsung menjawab bahwa gubernur memberikannya pekerjaan menangkap Bonnie dan Clyde. Menyadari Gladys tidak suka dengan tawaran itu, ia pamit untuk kembali ke kantornya. Setelah Lee pergi, Gladys masuk dengan kesal pada Frank. Saat malam Frank dan Gladys sedang bersantai. Di berita terdengar bahwa Bonnie dan Clyde membuat keonaran lagi. Mereka menembaki orang-orang yang tidak bersalah. Dan menyebabkan Frank menjadi khawatir. Frank berlatih menembak, dan ternyata ia merasa terlalu tua untuk melakukan tembakan, karena tembakannya meleset semua. Gladys sedih melihat Frank terus murung dan ia mengizinkan Frank untuk pergi membantu menangkap Bonnie dan Clyde. Akhirnya Frank memutuskan untuk pergi membantu menangkap Bonnie dan Clyde, serta meninggalkan Gladys di rumah. Frank pergi ke kantor Lee untuk mengambil berkas-berkas yang harus ia pelajari serta surat-surat izin miliknya. Setelah itu Frank pergi ke tempat tujuan terakhir yang pernah terlihat Bonnie dan Clyde. Di tempat lain seseorang bernama Benjamin Manigault sedang bersantai. Dulu ia adalah rekan Frank, sekarang ia pengangguran dan membantu menjaga cucunya. Kehidupan Benjamin tidak senyaman kehidupan Frank. Benjamin mengetahui kalau Frank ada di kotanya, ia menghampiri Frank yang sedang membeli senjata. Dan akhirnya Frank mengajak Benjamin untuk bergabung dengannya. Ma Ferguson sebenarnya tidak percaya dengan Frank, ia menyuruh anak buahnya yang lain tetap mengawasi penjara Isham dan menyingkirkan Bonnie sebelum Frank menyingkirkannya. Frank dan Benjamin memulai perjalanan mereka untuk memburu Bonnie dan Clyde. Sebenarnya Frank dan Benjamin agak sedikit tidak cocok karena Frank agak keras kepala dan kaku. Informasi dari penyadapan FBI terhadap keluarga buronan membuat Frank dan Benjamin menyimpulkan bahwa Bonnie dan Clyde akan kembali untuk pulang ke rumahnya di Dallas. Dan mereka menuju ke Dallas. Mereka sampai di Dallas dan mengawasi rumah ibu Bonnie. Tak lama mereka melihat seorang pria melempar botol ke halaman rumah ibu Bonnie. Saat Frank akan mengambilnya, seorang anak lelaki sudah mengambilnya lebih dulu dan membawa lari. Frank berusaha mengejarnya tapi tidak berhasil karena faktor usia yang sudah tidak muda lagi. Tak lama beberapa orang dari Biro Investigasi AS tiba dan menghampiri Frank. FBI percaya para buronan berada di Brownsville. Tetapi Frank meyakini bahwa mereka akan kembali ke daerah asalnya. Frank sangat kesal pada para agen FBI, ia dan Benjamin meninggalkan mereka. Frank dan Benjamin pergi bertemu dengan Sheriff Dallas yang bernama Smoot Smith.
Smith menyambut mereka dengan ramah dan bangga bisa bertemu mereka. Dan Smith memperkenalkan mereka kepada deputi sheriff yang bernama Ted Hinton, yang juga merupakan teman masa kecil Bonnie dan Clyde. Dan Ted dapat mengidentifikasi Bonnie dan Clyde saat melihat mereka. Mengetahui itu, Frank dan Benjamin mencari informasi sedetail mungkin melalui Ted. Dan Ted memberitahu apapun yang ia ketahui mengenai Bonnie dan Clyde. Frank dan Benjamin pamit, dan mereka akan bertemu dengan Ted besok. Frank dan Benjamin pergi ke sebuah hutan. Di sana mereka latihan menembak sekaligus beristirahat agar jauh dari banyak orang. Bonnie dan Clyde terlihat oleh seseorang pemilik peternakan. Mereka membunuh 2 polisi di Grapevine terdekat. Keesokan paginya, Frank dan Benjamin kembali ke desa rumah ibu Bonnie untuk menyelidiki dan bertemu Ted. Di sana mereka mendengar kabar Bonnie dan Clyde menembak polisi di Grapevine. Frank, Benjamin dan Ted langsung ikut menyusul tim FBI menyelidiki tempat kejadian. Saat Frank dan Benjamin menelusuri tempat kejadian itu, sepertinya tim FBI tidak menyukainya. Dan mereka melihat jejak kelinci. Ted menceritakan bahwa Bonnie mendapatkan kelincinya dari keluarga terdekatnya. Setelah selesai menyelidiki, mereka pamit pada Ted dan pergi ke suatu tempat. Frank dan Benjamin pergi ke Oklahoma. Sementara Ma Ferguson penasaran kemana perginya Frank dan Benjamin, lalu ia bertanya pada Lee. Ma Ferguson kesal karena Lee menjawab tidak tahu, karena yang ia tahu bahwa terakhir mereka di Dallas. Dan Ma Ferguson mengancam jika Frank dan Benjamin mempermalukannya, ia akan memberi hukuman pada Lee. Frank menanyai petugas pompa bensin di Oklahoma pernah melihat Bonnie dan Clyde. Tetapi petugas itu mengatakan tidak melihat, kalaupun melihatnya ia menyatakan dukungannya untuk para penjahat itu. Karena kesal Frank menyerang pria itu agar ia berkata jujur. Dengan sedikit ancaman pria itu mengakui bahwa geng dengan ciri-ciri dari Frank itu datang mengisi bensin dan bertanya arah ke kampung migran, di mana ada seorang gadis di dalam mobil memeluk kelinci putih. Setelah memperoleh keterangan Frank dan Benjamin pergi karena juga ada pelanggan lain datang. Frank dan Benjamin tiba di kampung migran dan beberapa orang berusaha menghalangi jalan mereka. Frank menyuruh Benjamin turun bernegosiasi karena Benjamin lebih ramah daripadanya. Benjamin mencoba bernegosiasi dengan mereka dan berhasil. Lalu Benjamin mengambil air untuk bekal perjalanan, dan ia melihat seorang gadis duduk di sebelah tempat air. Ia menunjukkan foto Bonnie dan Clyde menanyakan apa ia pernah melihat mereka. Gadis itu hanya berlari meninggalkan Benjamin. Lalu Benjamin kembali ke mobil dan tiba-tiba anak gadis itu berlari dan menunjukkan sebuah boneka, serta mengatakan bahwa seorang wanita dari mereka itu memberikannya. Frank dan Benjamin sampai di tempat Bonnie dan Clyde beristirahat, mereka menyelidiki segala sesuatunya di situ. Dan mereka tahu bahwa Bonnie dan Clyde belum lama pergi dari situ. Setelah itu Frank dan Benjamin melanjutkan perjalanan mereka. Mereka terhenti karena melihat berkas-berkas kemana mereka harus pergi selanjutnya. Benjamin melihat di mobil Frank ada radio. Benjamin memutarnya. Dan tak lama ada informasi bahwa ada 2 petugas lagi yang terbunuh di pinggiran desa utara Oklahoma. Mendengar itu Frank dan Benjamin langsung bergegas pergi ke sana. Saat mereka akan melewati jalan itu, mereka dihadang oleh para polisi setempat karena berada di luar yurisdiksi. Frank sangat kesal dan dengan frustasi ia dengan nekat melewati para polisi itu. Dan mereka melanjutkan perjalanan ke Coffeyville, Kansas karena mereka menebak Bonnie dan Clyde pasti mampir ke sana. Tebakan Frank dan Benjamin tepat, ternyata Bonnie dan Clyde akan berhenti di sana untuk menambah persediaan barang mereka. Saat Frank dan Benjamin berusaha mengejar Bonnie dan Clyde, kerumunan penggemar Bonnie dan Clyde mengelilingi mobil mereka. Setelah bebas dari kerumunan para penggemar Bonnie dan Clyde, Frank dan Benjamin menyusul mengejar mobil Bonnie dan Clyde. Frank dan Benjamin mengejar mobil Bonnie dan Clyde, tetapi Bonnie dan Clyde melarikan diri melalui lapangan tanah. Setelah menelpon, Frank kembali ke mobil dan bercerita bahwa Clyde sarapan di Amarillo di daerah Dallas. Benjamin menyadari bahwa ia dan Frank sudah tua, karena tak mampu menyaingi Bonnie dan Clyde saat melakukan perjalanan jauh. Frank dan Benjamin memutuskan kembali ke Dallas. Dan mendapati kelinci telah dikirim ke rumah ibu Bonnie. Frank masuk ke sebuah rumah dan di sana ia bertemu Henry Barrow, ayah dari Clyde. Henry menceritakan sedikit kisah Clyde yang akhirnya membuatnya jadi begini. Henry memohon agar Frank melepaskan diri Clyde demi keluarganya. Mendengar itu Frank langsung pergi dari rumah Henry.
Frank memberitahu Benjamin akan menghubungi Lee dan menanyakan keberadaan Wade McNabb yang merupakan seorang rekan Bonnie dan Clyde. Frank dan Benjamin sudah mengetahui keberadaan Wade McNabb di sebuah bar. Mereka mendatangi Wade dan menginterogasinya. Benjamin pamit pergi ke toilet, sementara Wade gemetar ketakutan. Saat Benjamin di toilet, beberapa orang masuk, mereka mengetahui bahwa Benjamin dan Frank mencari Bonnie dan Clyde. Beberapa orang itu mengancam Benjamin, tetapi Benjamin berhasil menaklukkan mereka. Clyde might be king, but I'm a Texas Ranger, you little shit. Sementara Frank mendapati informasi dari Wade bahwa besok Bonnie dan Clyde akan bertemu dengan seorang penata rambut pada saat makan malam di rumah Bonnie. Frank dan Benjamin mengawasi rumah ibu Bonnie lagi. Dan seorang pria melempar botol lagi ke halaman. Dan diambil oleh anak yang sama tetapi berhasil dikejar oleh Frank dan Benjamin menjegalnya hingga jatuh dan botol itu jatuh dari tangan anak itu. Botol itu berisi pesan bahwa Bonnie dan Clyde sedang menuju ke tempat lain. Frank menyadari bahwa itu Wade yang memperingatkan Bonnie dan Clyde. Frank dan Benjamin langsung pergi ke rumah Wade. Sesampainya di sana mereka mendapati Wade dipukuli dan sudah mati. Frank dan Benjamin sedih mengetahui Wade juga menjadi korban Bonnie dan Clyde karena sudah membongkar keberadaan Bonnie dan Clyde. Frank menelpon Lee, dan Lee menyuruh Frank dan Benjamin untuk kembali ke Austin dan menghentikan pengejaran, karena Ma Ferguson pasti marah jika mengetahui Wade mati karena memberitahu sesuatu pada Frank dan Benjamin. Tetapi Frank dan Benjamin belum ingin menyerah begitu saja, karena Bonnie dan Clyde sudah menghabisi banyak nyawa. Dan mereka kembali ke teori mereka bahwa penjahat selalu pulang ke rumahnya. Mereka memeriksa siapa saja anggota yang bersama Bonnie dan Clyde. Dan mereka memprediksi bahwa para buronan akan pergi ke paroki Bienville di Louisiana. Di sana ada rumah ayah anggota geng yang bernama Henry Medvin yaitu Ivy. Mereka menemukan rumah Ivy. Frank dan Benjamin menyelinap masuk dan memeriksa keadaan di dalam. Dan mereka menemukan bukti-bukti bahwa para penjahat itu baru-baru ini tinggal di situ. Benjamin mengajak Frank bekerja sama dengan serif lokal, tetapi Frank merasa kalau di desa kebanyakan serif korupsi. Lalu Benjamin mencoba membuktikan apa serif itu menerima suap atau tidak. Ia pergi ke kantor serif dengan alasan mencari Clyde dan memberikan sedikit sogokan uang. Serif itu langsung marah dan Benjamin menunjukkan rencananya dan mengajaknya bekerja sama. Akhirnya Frank dan Benjamin bergabung dengan serif lokal yang bernama Henderson Jordan dan deputi yang bernama Prentice Oakley untuk menghadapi Ivy. Mereka bernegosiasi dengan Ivy, jika Ivy memberitahu kemana mereka pergi, mereka akan membebaskan putra Ivy. Ivy juga mengungkapkan bahwa Bonnie dan Clyde akan segera kembali ke rumahnya dalam beberapa hari. Tetapi ia tidak ingin mereka menyergapnya di rumah karena itu rumah kesayangannya. Once my boy gets cleared, you can kill him there. Para penegak hukum sudah bergabung bersama mereka adalah Hinton, Ted, Bob Alcon, dan Benjamin. Mengisi waktu luang mereka bermain kartu, sementara Frank di luar sedang menyendiri. Lalu Benjamin menceritakan masa jayanya waktu bersama Frank. Ia memberitahu mereka tentang penempatan pertamanya dengan Frank di mana mereka membunuh sekelompok bandit, termasuk seorang bocah lelaki berusia 13 tahun yang hanya mencoba bersembunyi ketakutan. Tak lama Ivy datang dan memberitahu mereka bahwa Bonnie dan Clyde akan tiba besok hari. Mendengar itu para penegak hukum itu mulai membuat pagar betis untuk menyiapkan penyergapan di jalan menuju rumah Ivy. Dan mengakali seolah-olah truk milik Ivy sedang rusak di jalan itu. Keesokan harinya mereka sudah siap di tempat penyergapan. Frank mulai mengatur rencana, ia berencana begitu Bonnie dan Clyde datang dia yang akan maju, dan menunggu aba-aba darinya baru boleh menembak. Benjamin sebenarnya tidak setuju tetapi ia tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Sebelum Bonnie dan Clyde datang mereka bercerita sambil duduk-duduk. Frank sebenarnya menghindari Benjamin ikut penangkapan ini, tetapi ia senang dan berterima kasih karena Benjamin ada di sini. Begitu pula dengan Benjamin senang Frank mengajaknya. Tak lama Bonnie dan Clyde tiba, mereka berhenti dan menawarkan untuk membantu Ivy. Lalu Frank keluar dan memerintahkan mereka untuk mengangkat tangan. Sebaliknya, Bonnie dan Clyde bersiap untuk menarik senjata mereka sendiri. Tetapi mereka ditembak mati dengan peluru bertubi-tubi dari para penegak hukum.
Bonnie dan Clyde dibawa ke Arcadia Louisiana. Di sana mereka langsung disambut dan dikerumuni oleh para penggemar mereka yang histeris melihat mayat mereka. Frank dan Benjamin menolak tawaran $1.000 untuk wawancara dengan Associated Press. Dan mereka memilih untuk pulang. Kisah ini berdasarkan kisah nyata, di mana Bonnie dan Clyde pada saat dimakamkan, ribuan orang mengantarkan kepergian mereka. Dan setelah jabatan Ma Ferguson berakhir, kelompok Rangers diperbolehkan beroperasi lagi. Sementara Frank dan Benjamin ketika mereka meninggal, mereka dikubur di tempat yang sama. Oke lah teman-teman, sekian dulu alur cerita film kali ini. Semoga kalian suka. Sampai jumpa di video alur film berikutnya. Sekian dan terima kasih.